Musik tradisional sering dianggap kuno, tidak relevan, bahkan dianggap sudah ketinggalan zaman. Tapi bagaimana jadinya jika musik psychedelic dipadukan dengan unsur Sunda? Apakah masih dianggap ketinggalan zaman? Halo, saya Kamatiansyah dengan nomor induk mahasiswa 243232030. Dalam video ini, saya akan membahas konsep lokalisasi menurut Roland Robertson dan melihat bagaimana konsep ini tercermin dalam musik dari band Nusantara Beat. Konsep lokalisasi diperkenalkan dan dipopulerkan oleh sosiolog asal Inggris bernama Roland Robertson pada awal 1990-an. Robertson mengadaptasi istilah lokalisasi dari konsep bisnis Jepang, yaitu Dokakuka, yang merujuk pada adaptasi produk global untuk pasar lokal. Atau, lokalisasi adalah proses di mana unsur global dan lokal saling berinteraksi, berbaur, dan membentuk praktik baru di tingkat lokal. Robertson menekankan bahwa global justru selalu diterjemahkan, diadaptasi, dan ditafsirkan ulang oleh konteks lokal. Menurut Robertson, globalisasi tidak pernah datang dalam bentuk mentah, melainkan selalu menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Masyarakat lokal tidak pasif, tetapi aktif menggunakan unsur global untuk memperkuat identitas lokal, bahkan menciptakan identitas baru. Dunia global dan dunia lokal bukan dua hal yang bertentangan, melainkan proses yang saling membentuk satu sama lain. Dengan kata lain, global memengaruhi lokal, lokal memodifikasi global, dan hasilnya menjadikan bentuk baru yang unik. Salah satunya lokalisasi dalam bentuk musik. Lokalisasi dalam musik adalah proses ketika proses genre musik global seperti rock, pop, hip hop, jazz, atau EDM diadaptasi oleh komunitas lokal melalui bahasa, tema budaya, atau instrumen tradisional, sehingga melahirkan bentuk musik yang baru yang berkarakter global namun tetap beradaptasi lokal. Dalam praktiknya, masyarakat tidak menerima arus musik secara pasif, melainkan menafsirkan ulang dan memodifikasinya sesuai nilai serta selera setempat. Karena itu, lokalisasi menjadikan musik sebagai ruang pertemuan antara pengaruh global dengan upaya mempertahankan identitas budaya lokal. Nusantara Beat sendiri didirikan pada tahun 2022 oleh Gino Groevenveld. Band ini beranggotakan 6 orang keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Belanda. Dengan formasi Megan de Klerk sebagai vokalis, Gino Groevenveld sebagai pemain perkusi, Sonny Groevenveld pada drum, Jordi Sanger pada gitar, Michael Joshua pada bass, serta Ruji Preuter pada gitar dan keyboard. Nusantara Beat memiliki misi untuk menghidupkan kembali lagu-lagu klasik Nusantara melalui aransemen musikal kontemporer dengan memadukan unsur musik global seperti psychedelic folk dengan nuansa ritmik serta melodi Indonesia, sehingga karya mereka mampu merepresentasikan budaya Nusantara sekaligus menjangkau audiens internasional.
merupakan remake dari lagu Nining Meida dengan judul yang sama. Dalam versi Nusantara Beat, musik modern berpadu dengan rasa musik Nusantara. Bisa didengar dalam alunan gamelan yang hadir berdampingan dengan instrumen modern. Sasaha neng Kalasan, kuring ningali kelangkang. Nah, di lagu yang kedua, Nusantara Beat masih mempertahankan karakter vokal berbahasa Sunda. Bedanya dari lagu yang sebelumnya di Borondong Garing yang menggunakan gamelan, di lagu Kalangkang ini Nusantara Beat menggunakan gitar dengan nada pentatonik khas Nusantara. Nah, kombinasi inilah yang menjadikan lagu Kalangkang sebagai bukti lain bahwa musik tradisional dapat bergerak mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Jika disimpulkan, Nusantara Beat menunjukkan bahwa globalisasi bukan tentang pencampuran musik, melainkan proses negosiasi budaya, identitas, dan kreativitas. Nusantara Beat menunjukkan bahwa unsur global seperti psychedelic folk dapat hidup berdampingan dengan kekayaan tradisi Nusantara tanpa harus menghapus akar lokalnya. Melalui lagu yang berjudul Borondong Garing dan Kalangkang, kita dapat melihat bahwa musik mampu menghadirkan identitas lokal dalam format yang disukai telinga global. Sehingga budaya tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Sekian dan terima kasih.